Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Kewirausahaan. Di sini saya mempunyai 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa makna dan hakikat kewirausahaan. Yang kedua, bagaimana konsep kewirausahaan. Yang ketiga, kerangka berpikir kewirausahaan. Yang keempat, kewirausahaan dalam perspektif Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang makna dan hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri yaitu aktivitas yang menciptakan sesuatu baru dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, Joko Untoro. Kewirausahaan adalah perilaku atau sikap berani yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengandalkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu Siswanto Sudomo. Pengertian kewirausahaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan seorang wirausaha yang memiliki sikap mau bekerja keras dan berkorban, berani melakukan dengan segala daya dan upaya, serta berani mengambil segala resiko dalam mewujudkan ide dan gagasannya. Hakikat kewirausahaan. Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri-ciri, dan watak seseorang dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan yang dimaksud dengan orang wirausaha adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemampuan untuk mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Ada 6 hakikat penting kewirausahaan. Yang pertama yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya. Yang kedua, kewirausahaan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga adalah kewirausahaan suatu proses penyerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk perbaikan kehidupan. Yang keempat adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sesuatu usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Yang keenam adalah usaha menciptakan nilai tambahan dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Ciri-ciri kepribadian seseorang wirausaha. Yang pertama, memiliki cita-cita dan kemampuan berusaha mewujudkan cita-cita tersebut. Yang kedua, berani menanggung risiko. Yang ketiga, mau dan suka bekerja keras. Yang keempat, memiliki semangat yang tinggi dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, memiliki rasa percaya diri yang kuat. Yang keenam, memiliki keterampilan untuk memimpin orang lain.
Yang ketujuh, memiliki daya kreativitas yang tinggi. Yang kedua yaitu konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan itu sendiri sebenarnya mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Perancis ketika seorang ahli ekonominya yang bernama Ricard Cantillon yang mengaitkan antara beban risiko yang harus ditanggung oleh pemerintahan dengan para pengusaha dalam menjalankan roda ekonomi. Yang ketiga, kerangka berpikir kewirausahaan. Pola tanggapan yang dimaksud dengan pola tanggapan adalah bentuk atau kondisi pasar yang akan menerima segala jenis produk kita, barang atau jasa. Pola tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karakteristik perorangan. Karakteristik perorangan ini adalah karakter yang melekat pada suatu pribadi atau perorangan yang memiliki daya tarik sendiri dan cukup berperan sangat besar dalam menciptakan selera produk yang akan ditawarkan. Yang kedua yaitu karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok di sini adalah karakter yang melekat pada lebih satu pribadi dan cenderung berkelompok dan massal yang memiliki daya tarik cukup berperan sangat besar dalam menciptakan selera penduduk. Pola peluang. Yang dimaksud dengan pola peluang adalah bentuk dan warna yang ada di masyarakat dan memberikan kesempatan untuk memperoleh kesempatan bisnis. Pola yang akan saya sampaikan sangat berpeluang ada dua. Yang pertama, kebutuhan ekonomi. Pada sektor ekonomi sangat menarik sekali untuk membangun bisnis. Salah satunya adalah sektor ini keuangan yang meliputi konsultan manajemen, konsultan pajak, konsultan akuntansi, konsultan software yang berhubungan dengan akuntansi keuangan atau pajak. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak pernah berhenti adalah sasaran yang paling menarik untuk mengembangkan bisnis. Perilaku wirausaha adalah langkah-langkah calon pebisnis menentukan arah ke depan yang tertata dan terstruktur dengan baik. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, mendirikan usaha. Yang kedua, mengelola usaha. Yang ketiga, mengembangkan usaha. Yang keempat, melembagakan usaha. Hasil usaha ketika seorang menjalankan bisnis dapat berkembang, maka manfaat yang telah dicita-citakan di bawah ini. Pengusaha biasanya mendapatkan laba atau tender. Perusahaan biasanya tepat guna, hemat, unggul, bermutu, pembaharuan organisasi. Yang keempat yaitu kewirausahaan dalam perspektif Islam. Berwirausaha memberikan peluang kepada orang lain untuk berbuat baik dengan cara memberikan pelayanan yang tepat, membantu kemudahan bagi orang yang berbelanja, memberi potongan dan lain-lain. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10 telah diterangkan, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, yaitu rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan rezeki tiap-tiap umatnya. Namun umat itu sendiri harus berusaha dengan segenap daya dan upaya untuk meraih dan mendapatkan rezeki tersebut. Dengan berwirausaha, maka salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut.
sebagaimana contoh oleh baginda Rasulullah SAW dalam hal perdagangan. Apa yang tergambar di atas setidaknya menjadi bukti nyata bahwa etos bisnis yang dimiliki oleh umat Islam sangatlah tinggi. Atau dengan kata lain, Islam dan berdagang ibarat dua sisi satu keping mata uang. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.